Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfan, Mas Hadi Ismoyo Hadi, yang saya hormati, teman-teman IATMI, baik yang di Komisariat Indonesia Tengah dan Timur, maupun seluruh Komisariat IATMI yang merelay webinar ini, yang mengikuti webinar ini. Terima kasih untuk fasilitasnya, mungkin dari IATMI UK, Komisariat UK, Beni, kalau gabung di sini, terima kasih. Dan teman-teman, tadi yang disebutkan Mas Hadi betul bahwa kita itu sedang dalam keterpurukan dari 3 hal, yaitu COVID-19, kemudian harga minyak rendah, dan juga ketidakstabilan atau turun naiknya kalau di kita kurs dolar terhadap rupiah. Ini juga sebetulnya mempengaruhi juga. Tapi yang akan saya bahas atau saya diskusikan, dan ini sifatnya adalah diskusi, jadi nanti boleh berpendapat apa aja gitu ya. Jadi saya pendapatnya begini, nah silakan kalau mau di debat atau ada yang juga memberi masukan, silakan. Karena ini sesuatu yang beda sama sekali dengan bahkan puluhan atau puluhan waktu silam ya. Ini ratusan tahun atau 100 tahun yang lalu ini yang terjadi seperti ini. Jadi pandemi COVID-19 ini betul-betul bukan saja mendistract kegiatan bisnis, tapi juga budaya, kebiasaan dan sebagainya. Nanti saya akan ke situ. Tapi saya akan fokus lebih dalam lagi ke perspektif di Indonesia tentang adanya COVID-19 ini, dan juga adanya ketidakpastian harga minyak yang sekarang ini bahkan di beberapa tempat di Amerika sudah minus ya, harganya minus dolar. Itu nanti ada diskusi sendiri. Jadi memang inilah kita memasuki era VUCA gitu ya. Jadi volatile, kemudian uncertainty, kompleks, dan ambigu. Jadi itulah yang mungkin kita akan bahas. Jadi sekali lagi terima kasih buat IATMI yang sudah me-raise webinar ini. Gimana suaranya? Saya cek suaranya putus-putus atau lancar? Jelas Pak, lancar Pak. Oke, makasih. Oke, ini sebagai perkenalan. Jadi saya memang setelah pensiun, saya mendirikan apa yang disebut sebagai Digital Energy Asia, yaitu suatu integrator startup company, jadi fokus pada digital technology ya. Dan saya masih sebagai SPE Asia Pacific Advisory Council yang berkantor di KL di Malaysia, dan juga masih sebagai Vice Chairman untuk Indonesia Gas Society (IGS). Jadi secara profesional saya di bawah organisasi ini, dan ini yang secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh Mas Irfan bahwa saya lulus di ITB tahun 87. Kadang-kadang saya juga ingin share hal ini di ITB untuk beberapa kali di forum IATMI seksi mahasiswa maupun SPI, juga beberapa kali sharing di sana sebagai alumni. Dan selain di IGS dan SPI, saya juga dulu pernah jadi ketua umum IATMI, jadi saya sangat cinta IATMI, sehingga begitu Mas Irfan minta kemarin untuk sharing, ya saya langsung sanggup ya. Oke. Jadi ini outline-nya yang saya ingin diskusikan. Saya nanti awali dengan icebreaker karena saya yakin sekarang ini masih ada yang datang join mungkin agak telat gitu, baru datang karena tadi saya dapat info yang daftar sampai 500 tapi masih 130 120. Jadi mungkin nanti sudah 270 sekarang Pak Salis. Alhamdulillah. Oke, makasih Irfan. Ya, jadi nanti ada icebreaker ya. Ini sharing aja
apa sih yang ingin saya bicarakan, kemudian nanti lebih ke COVID-19 pandemic, apa imbasnya seperti apa ke kehidupan kita gitu ya, baik secara di dunia maupun kemudian saya fokus ke Indonesia. Kemudian ada perang harga di harga minyak yang sekarang ini ya kemarin sudah agak reda tapi ternyata tidak bisa memulihkan harga itu ya. Kemudian habis itu saya akan fokus ke Indonesia, kemudian ada tantangan dan opportunity yang mungkin bisa di-grab dari diskusi kita kali ini. Sekali lagi ini diskusi, jadi mungkin ada baiknya nanti bukan saya yang hanya yang berpendapat, tapi silakan aja yang teman-teman yang sekarang mengikuti juga bisa berpendapat di sini. Nanti terakhir ada takeaway yang mungkin bisa diambil dari diskusi hari ini. Jadi ini outline yang ingin saya sampaikan. Oke, pertama sebagai icebreaker. Jadi ini adalah suatu ilustrasi yang karena saya terus terang senang senang kartun, jadi saya ilustrasikan di sini. Saya ambil dari website ini ya, di Google. Nah, tapi ini sangat mendalam kalau menurut saya lihat idenya. Jadi ini seorang yang batuk-batuk, kemudian di depannya ada robot atau AI di sini, artificial intelligence, versus coronavirus. Jadi sebetulnya ini menggambarkan bahwa ini mengingatkan kita atau memberi peringatan kita bahwa kita sebetulnya sebentar lagi kalau robot itu memang ada dan sudah mereplace pekerjaan kita, mereka akan mengoperate itu tanpa adanya lockdown atau tanpa adanya ketakutan untuk kena virus gitu, karena mereka mungkin tahan terhadap virus ini ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa work from home, kemudian orang atau pekerja-pekerja yang apalagi kita di migas ya, di offshore bisa digantikan dengan AI seperti ini. Dan nanti saya akan masuk ke situ ya. Itu sekarang itu ada robot-robot yang sudah bisa bekerja seperti orang ya, seperti di Singapura ada satu hotel yang begitu masuk semuanya resepsionisnya udah nggak ada gitu ya, kita register di situ, kemudian sampai masuk kamar pun kemudian yang ngetok pintu pas keluar robot untuk ganti anduk gitu, itu sudah ada ya. Jadi robot ini yang akan mereplace orang yang entah kapan, tapi entah 10 tahun, 20 tahun lagi, tapi bahwa momen coronavirus ini juga bisa meng-create orang untuk bekerja bukan hanya dari rumah, tapi menggantikan sesuatu yang mungkin rutin atau mungkin yang bisa digantikan oleh robot. Nah, ini juga ilustrasi yang bagus bahwa dulu waktu Perang Dunia Pertama, Kedua, Ketiga, bahwa waktu perang di Vietnam, ini gagah-gagahan Amerika dengan senjata lengkap, bahkan Rambo gitu ya, nggak ada orang pun ditembak gitu ya. Tapi sekarang dengan COVID-19 yang berperan di depan, yang sebagai frontliner itu bukan mereka, tapi dokter gitu ya. Jadi ini paradigm shift yang sehingga orang nggak merasa gagah lagi untuk menjadi tentara, tapi lebih gagah jadi dokter sekarang karena bisa menolong orang banyak. Ya barangkali ini sebagai icebreaker ya, silahkan untuk bisa di ini. Nah, inilah yang terjadi di Amerika, bahwa mereka waktu pertama-tama ada virus itu melihat bahwa ini coronavirus ini paling ya seperti flu biasa, nanti juga pas musim panas bisa lewat aja, bisa sembuh gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak gitu. Jadi inilah disebut sebagai false hope. Jadi seperti kalau bahasa sekarang memberi harapan palsu itu PHP ya. Jadi ini dianggap diremehkan gitu. Ya, ternyata setelah banyak korban, bahkan di Italia begitu banyak orang tadinya nggak mau lockdown atau bahkan nggak mau di rumah, kemudian tetap
seperti biasa dan akhirnya korban berjatuhan. Nah ini juga di Amerika sekarang ini, kalau Anda buka di katakanlah di media sosial atau bahkan nonton TV itu mereka bakalan protes gitu, protes bahwa dia nggak mau lockdown, dia malah mengancam musuh Cina yang menyebarkan itu. Nah ini fenomena yang sekarang terjadi. Jadi itulah false hope. Jadi sesuatu yang sebenarnya salah gitu ya. Nah Australia justru melihat adanya virus ini, responnya lebih baik. Artinya dia lebih prepare dengan mempelajari apa yang terjadi di Wuhan, Korea Selatan, kemudian di negara-negara Singapura dan sebagainya. Mereka membuat website yang waktu itu baru satu-satunya yang merecord semua kejadian COVID-19 itu di negara lain. Ini bisa diakses di ABC Net AU Australia. Bahwa mereka kemudian membuat seperti kita simulasi reservoir ya, ada kemudian incline-nya, kemudian mereka bikin di semi-log skalanya ya, karena untuk membuat ini kecepatannya pertambahan tiap hari itu, ini setelah ada 100 case di sana, ini diplot sama dia. Ini Anda bisa lihat real time gitu ya, bisa diupdate kalau nggak salah berapa jam sekali dia update, itu memonitor ini. Dan ini mereka membuat grafik ini sangat teliti, dan saya melihat di kita nggak ada. Saya coba akses di Kementerian Kesehatan dan BNPB itu nggak ada, bahkan yang khusus website COVID-19 itu nggak ada. Tapi saya menemukan dari artikel yang dikirim Mas Farid yang dari Azerbaijan ini kemarin, dikarang oleh Raden Pardede, ini membuat plot di situ ada Indonesia gitu ya. Jadi yang tadi dibuat Indonesia, rupanya ya memang kita masih dalam kondisi yang naik gitu, belum flat seperti Korea Selatan atau bahkan yang lain. Nah, Singapura pun sekarang juga naik gitu ya. Jadi ini mengkhawatirkan sekali. Jadi kematiannya case ya lebih makin lama makin nggak karuan gitu ya. Kayak kemarin Singapura sudah landai, tapi tiba-tiba ada satu komplek yaitu pendatang yang pekerja asing, kalau nggak salah dari Nepal atau India, itu ada 1.000 orang positif COVID. Jadi kemudian naik lagi ini rekodnya, sehingga sekarang ada pembatasan di daerah-daerah tertentu untuk yang masuk ke pasar basah istilahnya, bukan ke supermarket, itu sudah pakai ID ganjil genap gitu ya. Ganjil genap artinya kalau ID-nya belakangnya ganjil boleh masuk, kalau enggak, jadi sudah gitu di Singapura. Nah gitu kita juga, tapi masih santai gitu ya di Indonesia. Nah ini saya juga khawatir juga sebenarnya dengan kita. Nah kemudian inilah yang menjadikan bukan berpengaruh ke ekonomi atau bahkan ke resesi yang mungkin nanti terjadi, tapi sudah ke habit atau bahkan mungkin budaya nantinya. Karena pertama ada istilah-istilah baru yang muncul, yang tadinya mungkin 10-15 tahun yang lalu belum muncul. Apa yang disebut self-isolated gitu ya. Ya, mengurung diri di rumah gitu ya. Yang biasanya burung yang dikurung, ini orang yang harus mengurung diri. Sehingga burung boleh terbang. Nah ini ada istilah-istilah baru nih. Inilah yang disebut new normal. Jadi sebenarnya yang tadi abnormal gitu, kemudian ada satu equilibrium yang masuk ke new normal. Kemudian ada istilah lagi physical distancing, atau yang ini PPE, jadi personal protective equipment. Jadi kalau di bahasa Indonesia yang APH, alat pelindung diri, APD, gitu ya. Kemudian ini physical distancing. Jadi untuk antri sekarang ke loket ada garis yang dibuat, bahkan waktu pertama kali saya lihat muncul seperti ini, kemudian sholat Jumat di Salman juga ada seperti ini ya, garis, kemudian
masih ada jarak dan bisa sholat Jumat, tapi sekarang sama sekali sudah nggak bisa. Kemudian ada work from home. Nah ini ada kartun yang ternyata udah naik pilotnya dia work from home, jadi announce-nya dari speaker pengumuman bahwa oke, hari ini saya work from home, jadi silahkan terbang sendiri gitu ya. Kemudian ada juga yang sekarang ada yang belum ada sebelumnya adalah hand sanitizer. Bahkan ini sekarang kalau kita buka lapak atau Tokopedia ini tingkatnya paling tinggi nih. Ini orang nyari ini, jadi sampai puluhan ribu sehari orang nyari ini, sehingga iklan pun untuk ini sangat-sangat besar gitu. Oke, kemudian apa sih imbas atau impaknya dari COVID-19 ini? Pertama, waktu terjadi di Australia, kemudian ada anak saya di situ yang habis toilet paper itu. Karena kalau bule-bule mereka ya nggak pernah kayak di kita ya, tapi mereka sampai rebutan, sampai mau berantem ini masalah toilet paper, sehingga di Australia ini sangat jadi isu waktu itu, sehingga memang dijaga security untuk biar mereka nggak berantem ya. Kemudian yang tadinya kita jabat tangan, cipika-cipiki gitu ya sekarang nggak boleh lagi. Jadi ini ada beberapa ilustrasi, ada yang mungkin dengan begitu atau dengan memberi sign seperti itu, artinya seperti hug gitu ya. Kalau dulu hug, sekarang cukup dengan kayak gitu, menggerakkan tangan. Kemudian toko-toko sepi. Kalau kita lihat tiap hari, bahkan kemarin ada yang ngambil drone di Jakarta, sepi. Sehingga mal-mal tutup. Kalau Anda biasa coba jalan ke satu mall, nah ini mungkin Anda bisa buat video, kemudian mungkin nggak akan terjadi lagi, atau nanti akan seperti ini terus, juga kita nggak tahu. Naik mobil pun jaga jarak, artinya biarpun kita suami istri, tapi suami harus di depan, atau kalau yang sopir harus di depan, yang penumpangnya di belakang. Kemarin saya lihat di TV sudah sampai gitu. Itulah PSBB atau lockdown di kita, dan ini menjadikan habit yang lain, dan ini yang disebut sebagai new normal. Nah tentunya ini akan imbasnya ke ekonomi, hancur-hancuran gitu ya. Jadi ya nanti siapa yang kreatif, siapa yang sabar, siapa yang bisa bertahan, itulah yang mungkin jadi pemenang. Nah ini sekedar mungkin nanti di para partisipan ini lebih jago dari saya ada masalah ekonomi, tapi ini hanya teori ekonomi supply demand biasa saja, bahwa kalau ada suatu supply yang berkurang, kemudian demand naik, maka dia harganya tentunya akan naik dan sebagainya. Tapi yang terjadi sekarang justru inilah yang disebut sebagai antara demand dan supply. Ini saya juga dapat dari papernya Pak Raden Pardede ini. Di situ disebutkan bahwa karena adanya beberapa pekerja yang kemudian kehilangan pekerjaan ya, kayak ojol atau apa dan sebagainya, ini nggak ada income, sehingga akan menurunkan konsumen gitu ya, consumption gitu ya. Nah ini akan juga mendepres agregat dari demand itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, di posisi awal di sini, kemudian supply berkurang, konsumen berkurang, maka dia akan menemukan titik equilibrium lagi di sini gitu. Kemudian bergeser sampai ke sini. Nah, di artikel itu dikatakan bahwa kalau itu terjadi terus-menerus, maka akan ekonomi akan terpuruk dan terjadi inflasi dan depresi, bahkan hingga equilibrium itu akan mendekati di daerah sini. Itu nanti ada artikel yang lengkapnya di sini, jadi nanti bisa di-share. Saya juga dapatnya dari Yadmi. Oke, itu mengenai COVID. Nah, yang masalah kedua adalah
masalah perang harga. Ya, memang ini tadinya antara MBS sama Putin aja sebetulnya yang mungkin egonya, ya di belakang itu ada Amerika, ada ini ya, kita lihatnya di artikel memang mereka berdua, tapi di belakangnya mungkin ada grupnya OPEC Plus atau apa ya, mungkin ada ya. Tapi disitulah sekarang itu waktu itu mereka sepakat ingin untuk menstabilkan harga kita turunkan produksi. Ternyata tidak ada kesepakatan, justru malahan tetap aja Rusia nggak mau membatasi ini, malahan kemudian sama Arab udah diturunkan dan dibanjiri sekalian, karena hitungannya Arab itu lebih punya banyak cadangan, kemudian dia bisa mendapatkan katakanlah income yang sama dari penjualan yang lebih banyak gitu. Tapi ternyata ini tidak terkendali sehingga sampai sekarang seperti itu ininya. Kejadiannya makin turun dan bahkan sekarang sudah ada yang di bawah $20. Nah inilah yang terjadi pada saat kalau diplot dari Februari, Maret, ini kalau di artikel lain disebut sebagai déjà vu gitu. Jadi apa yang terjadi di tahun 2014 terjadi lagi sekarang, tapi lebih buruk lagi karena adanya COVID-19 dan adanya yang perang harga yang memang ego masing-masing negara tidak bisa dikendalikan. Meskipun kemudian Putin dan MBS Raja Salman ini bersepakat untuk menurunkan produksi, tapi tetap tidak bisa tertolong karena adanya low consumption, terutama dari Cina itu. Dari gas juga gitu, turunnya drastis, cuma di gas agak landai karena dia kontraknya agak panjang, dan kalau di Amerika ini tidak ada hubungannya dengan harga minyak sebenarnya. Kalau di Amerika tuh hubungannya dengan Henry Hub, jadi ada standar harga di sana. Tapi kalau untuk LNG Jepang, Korea itu karena dikaitkan dengan harga minyak, maka dia turunnya lebih tajam. Kemudian dari oil and gas price, kemerosotan harga gas ini juga di dalam berita Fox News di situ bilang di Amerika malah justru sampai di bawah $1 ya ininya harganya. Nah, sehingga fracking di sana, nah ini mungkin Bang Yando di sini lagi ikut. Sekarang mereka ngitung-ngitung dulu gitu, karena kalau untuk nge-frack mungkin biayanya nggak nutup gitu ya untuk bisa dengan harga yang sekarang. Jadi bukan oil well tapi oil not so well sekarang di sana. Karena memang minyak lagi terpuruk sekali. Nah, kemudian dari dua ini, antara pengaruh COVID atau oil price war ini, kira-kira mana yang akan kuat bertahan atau mempengaruhi harga minyak ini. Nah, ini ada artikel bagus di NBC News bahwa ya ada pendapat bahwa ini sebetulnya COVID ini sementara aja gitu. Yang lebih gawat sebetulnya perang harga yang nggak bisa ditahan dari kegiatan minyak dan gas di dunia ini. Karena apa? Ini menyangkut, ya kalau orang perminyakan tahulah reservoir itu tidak semudah kalau kita katakanlah nutup kerangan atau nutup sumur kemudian bisa diproduksikan begitu cepat dan dengan hasil yang sama gitu ya. Itu perlu waktu dan perlu treatment dan sebagainya. Sehingga orang diskusi di sini adalah melihat bahwa yang akan bertahan lama resesinya terjadi itu karena adanya oil ini, karena menyangkut bukan hanya drilling tapi ya everything sampai downstreamnya ya, pipeline, refinery, kegiatan itu akan terimbas dan akan lama pulihnya gitu ya. Nah ini yang kemudian orang akan mencoba gimana nih keadaan kondisi dunia migas beyond COVID-19 itu seperti apa gitu ya. Sehingga ya
saya sampaikan ini juga supaya kita juga jangan hanya atau media-media atau bahkan TV ya sehari-hari beritanya COVID terus gitu, tapi tidak ada yang memikirkan beyond COVID itu seperti apa gitu. Nah ini barangkali kita diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk memberi masukan kepada yang berkuasa atau berwenang untuk bagaimana ya supaya COVID ya memang harus dipikirkan, tapi after COVID ini atau beyond COVID ini yang mesti dilihat seperti apa nantinya. Jadi bagaimana dengan Indonesia? Oh, sorry tadi kok nggak muncul ini. Dengan Indonesia, kalau tadi cerita di dunia sana. Nah, imbas COVID-19 dari Kompas, ini ada 162.000 pekerja yang lapor di PHK dan dirumahkan. Ini sudah bertambah itu. Cuma detailnya apa saja pekerjaannya seperti apa ya barangkali untuk migas belum ada ya, tapi ini seperti katakanlah mungkin ya sopir, pelayan atau yang terkait dengan itu banyak yang sudah di PHK. Kemudian imbasnya juga ke sektor pariwisata, itu kehilangan devisa sampai 50%. Ini sangat menghantam juga ya, karena seperti Bali atau di pantai Jakarta, atau bahkan waktu Pak Anies menutup Ancol itu banyak yang masih pergi ke sana juga ya, karena nggak percaya. Nah, tapi sekarang imbasnya itu begitu sangat terasa gitu. Dan kemudian ke pendapatan negara sampai turun sampai 472 triliun. Ini juga imbas di kita. Nah, ini yang lucu. Imbasnya juga membebaskan napi gara-gara corona. Ini yang menjadi memang debatable di forum di sosial media maupun di televisi ya. Karena ternyata setelah bebas mereka berulah gitu ya. Jadi melanjut memperburuk. Ini sebagai COVID-20 ini bukan COVID-19 tapi mereka jadi COVID-20. Oke, ini saya ambil dari presentasinya SKK Migas Pak Dwi Sucipto waktu siaran pers bahwa dampak dari COVID-19 ini terhadap kegiatan hulu migas pertama adalah transportasi material lebih lama, khususnya mengirim material dari luar negeri. Sebetulnya COVID-19 ini bisa juga sebagai suatu reason atau alasan untuk ini, tapi yang ditemukan adalah related dengan kegiatan hulu migas adalah seperti ini. Jadi yang kedua, inspeksi kinerja peralatan fasilitas lebih lama karena work from home. Kemudian mobilisasi pekerja ke lokasi lebih sulit. Kemudian persetujuan pengurusan perizinan dapat memakan waktu lebih lama. Nah, padahal ya mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kegiatan manufaktur peralatan tertunda. Keterbatasan jumlah personal yang diperbolehkan dalam lokasi proyek jadi tertunda juga. Jadi banyak proyek tertunda di hulu migas. Kemudian produktivitas tenaga kerja menurun. Ya, karena kerja di rumah sering disrupt sama istri sama anak gitu ya, lagi kerja mungkin hingga menurun. Kemudian produktivitas engineering dan construction menjadi lebih rendah karena work from home. Nah, dampak ini kemudian nanti ada dalam konferensi persnya itu ada beberapa solusi, tapi saya nggak bahas di sini karena ini saya ini aja mengutip apa yang disampaikan oleh SKK Migas. Tapi yang lain adalah PLN. PLN itu rugi sampai 3 triliun karena konsumsi listrik berkurang. Ya, mal-mal, pabrik-pabrik ya bekerja, mal tutup, kemudian mungkin hotel juga berkurang sehingga PLN diprediksi itu bisa rugi sampai 7 triliun. Kemudian dari PGN juga rugi, kemudian mereka baru saja ini hari Rabu nih, berita hari Rabu berarti hari ini DPR mendorong pemerintah berikan insentif ke PGN. Di PGN pun udah melas gitu ya, karena mereka juga rugi.
Dari dunia energi, harga gas anjlok, produksi LNG kilang Bontang akan dikurangi. Bahkan dari SKK Migas ada suara bahwa mungkin akan ditutup gitu ya. Ya karena saya pernah bekerja di sana, gimana kompleksitasnya kalau ditutup dan ya kita harus apa di situ, mungkin akan ya kita diskusikan yang tempat lain aja nanti. Kemudian Pertamina, Bu Dirut menyatakan bahwa Pertamina soal harga minyak anjlok ini mending kami tutup kilang. Jadi memang daripada jual rugi gitu ya. Oke. Dampak COVID ini di SKK Migas juga melihat kombinasi lah antara penurunan harga minyak dengan COVID itu dikombinasikan kira-kira seperti ini. Jadi dari sisi aktivitas operasional, beberapa penundaan plant shutdown seperti di Banyu Urip, Tangguh itu ditunda. Kemudian ya seperti kerja rutin di kita, walkover, drilling itu juga ditunda. Ini yang sudah mengajukan di CPI, di Petrochina, OSES. Kemudian kegiatan Plaga Banten, ConocoPhillips juga tertunda. Nah ini yang terpengaruh harga minyak, penundaan kegiatan pemboran di kerja ulang perawatan sumur di IMP, di Putungkal, di Rimo dan sebagainya. Nah ini semua ada di konferensi persnya Pak Dwi. Tapi saya ingin menampilkan bahwa di sini sebagai target produksi Indonesia juga tentunya akan tidak tercapai dan ini akan mengimbas ke APBN, imbasnya nanti ke dana desa, kemudian ke yang lain-lain. Kemudian ya proyek-proyek baru itu juga terdelay gitu, yang harusnya 2020 mungkin akan terdelay ke tahun-tahun berikutnya. Kemudian realisasi produksi, lifting dan stok di awal kuartal pertama ini dilaporkan juga tidak mencapai target. Ya kecuali ada mungkin yang dari kalau dibandingkan dengan BVNB gitu ya masih bagus di situ, tapi beyond itu kita harus pikirkan apakah ini dengan adanya tadi pengaruh terundangnya proyek, terundangnya pekerjaan, apakah ini bisa dipertahankan. Nah inilah yang menjadi tantangan. Tapi alhamdulillah nih di kuartal pertama SKK Migas sangat kinerjanya bagus dan dari sisi technical maupun finansialnya masih steady ya. Cuman proyeksinya kalau tertunda banyak di delay dan ditunda, maka proyeksi secara finansial di tahun 2020 SKK Migas memproyeksikan ini bisa turun dari apa yang sudah ditargetkan di APBN, dan tentunya ini akan berpengaruh ke sektor lain. Meskipun sekarang migas kalau dilihat kontribusinya terhadap penerimaan negara itu lebih rendah dari tahun-tahun di mungkin 10 tahun yang lalu. Oke, lalu apa challenge dan opportunity-nya? Nah kalau di grafik ini ada yang namanya the rise and the fall, and then the rise atau the winner, the loser and winners di sini. Jadi bisnis-bisnis yang mungkin akan kehilangan keuntungan atau akan bahkan meredup adalah pertama tadi yang saya sebut pariwisata, kemudian karena itu terkait dengan social distance atau physical distance, ada aviation, maritim, otomotif, construction. Mungkin orang ya sekarang kalau mau untuk real estate akan terdampak juga di sini. Kemudian pabrik, kemudian financial service itu karena sekarang orang lebih menggunakan cashless kayak e-money sekarang OVO, ada GoPay gitu ya. Mungkin perbankan juga akan terdisrupt ya. Nah, di sini di intermediate ada oil and gas masih bisa
survive, tapi juga tidak terlalu dia akan menang dalam menghadapi gelombang virus dan harga minyak ini. Agriculture yang potensial sebagai ini, kemudian e-commerce, ICT, kesehatan, kemudian food dan medical. Ini yang mungkin akan pemenang nanti keluar setelah COVID. Nah, ini saya ambil dari presentasinya Pak Mas Dodi. Waktu itu ada seminar mengenai mature field. Jadi challenge untuk di hulu migas dengan adanya penurunan produksi yang sekarang kita hampir tidak memiliki hanya cepu hanya blok cepu yang baru, atau kalau yang gas ada di Jangkrik, Marakas. Tapi hampir seluruh lapangan yang kita punya itu adalah mature field. Nah, kalau ini akan didongkrak, artinya penurunan produksinya tidak curam, maka yang diperlukan adalah reinvestasi tentunya. Reinvestment, jadi ngebor baru atau bikin fasilitas on-site, atau jadi kita invest baru gitu ya, sehingga dia juga akan bisa naik. Atau bisnis model baru, misalnya kerjasama M&A gitu ya, atau kalau di Pertamina dulu ada JOB, Joint Operating Body, atau ada bisnis model baru sehingga dia juga bisa menaikkan ini, atau dengan teknologi. Nah, ini teknologi dan proses ini yang mungkin akan saya lebih fokuskan ke sini. Jadi proses dan teknologi. Nah, tetapi yang tantangan yang sekarang ada adalah selain produksi turun, juga harga minyak yang nggak stabil gitu ya, bahkan turun. Kalau produksi turun, harga minyak tinggi seperti tahun-tahun sebelum tahun 2014, ya mungkin kita bisa lakukan fracturing, lakukan kajian EOR, kemudian kita step up drilling, kemudian kita lakukan apapun, karena kalau harga minyak tinggi dengan tiga tadi, baik reinvestment atau new business model atau niche teknologi, itu agak longgar gitu pilihannya. Tetapi sekarang itu dengan harga minyak yang rendah, saya kira di lapangan Pertamina yang ongkos produksinya di atas atau yang di bawah $20 hanya mungkin beberapa lapangan ya. Tapi mostly Pertamina atau mungkin yang sekarang menjadi WK yang digarap Pertamina itu juga tinggi-tinggi ininya ongkos produksinya. Ya katakanlah lapangan-lapangan yang di atas ongkos produksinya di atas 20, ini akan sangat sulit untuk bisa dikembangkan. Ini saya sebut sebagai double decline, tapi istilahnya betul nggak tahu. Nah, sehingga yang perlu di situ adalah speed, akurasi, dan efisiensi. Speed artinya gini, ya begitu turun, begitu satu sumur dia decline atau katakanlah low dari kalau di Pertamina ada istilahnya low and off. Jadi kalau dia lebih rendah produksinya dari potensial yang ada, maka harus cepat diapain sumur itu gitu ya. Atau off, atau sumur mati itu kemudian kita harus cepat bisa dihidupkan kembali. Caranya gimana gitu. Jadi speed yang ini sehingga nanti akan melandaikan decline ini. Tapi juga kita harus akurat. Jadi jangan sampai sekarang ini sumur, katakanlah satu sumur ada walkover, kemudian masuk ke tangki, tapi pengukurannya nggak akurat sehingga dia naiknya dari mana itu nggak ketahuan. Ada the bottlenecking di situ. Nah, itulah kemudian Nah, kemudian sekarang akurat dan efisien. Jadi ya bukan at any cost kita memperbaiki itu. Tentunya ada plafon, ada batas maksimum minimum biaya yang harus keluar gitu ya. Tapi harus efisien. Nah, tiga hal ini yang akan mendrive siapa yang akan survive di gelombang COVID-19 dan price war ini. Nah, jadi kalau dulu ada istilah VUCA itu volatility, tadi saya sebutkan sebagai uncertainty dan complexity, ambiguity, sehingga
suasananya atau keadaannya adalah fragile. Bagaimana kita mengubah ini semua jadi VUCA juga, tapi vision, understanding, clarity, agility, sehingga agile, lincah, lebih ini terengginas gitu ya. Sehingga kita harus punya visi ke depan, harus punya ini beyond 19 seperti apa, beyond COVID-19 suasana seperti apa. Nah, inilah diperlukan visionary leadership atau seorang leader yang bervisi ke depan, kira-kira bisa bukan peramal ya, tapi memprediksi dari data yang ada, kemudian apa sih yang harus dicapai gitu. Dan understanding artinya kalau walaupun ini uncertainty, tapi ada pola-polanya mesti. Ada pola yang kemudian kita tahu bahwa ini harus seperti apa dan diapakan, bagaimana caranya, itu harus understanding terhadap masalah yang ada. Misalnya ya tadi ke operasional, sumur mati, kita harus tahu matinya kenapa dan apa yang di ini. Nah, kemudian clarity gitu ya. Clarity berarti kejelasan dari masalah yang ada, kita harus bisa ini, dan agility. Dan ini semua ada teori manajemennya, dan harusnya ini VUCA yang di kiri menjadi VUCA yang di kanan itu bisa teman-teman belajar dari pengalaman sehari-hari maupun dari belajar dari pengalaman mentoring dan mungkin dari coach yang ada di perusahaan masing-masing. Nah, challenge yang lain, kalau dulu kita biasa dalam, ini zaman saya, zaman milenial sekarang mungkin sudah nggak melihat ini. Kalau zaman saya bekerja dulu waktu masuk Pertamina itu di dalam meja itu ya ada buku telepon, kemudian ada teleponnya seperti itu, harus ada ya kalau sesuatu perlu, kemudian ya kita ada lihat kalender, ada post-it di situ dan sebagainya. Nah, semua itu kemudian sudah menyatu dalam satu handphone aja. Nah, inilah kemudian yang disebut sebagai semua digitize dalam suatu perangkat yang makin lama makin kecil dan gampang digunakan, makin murah juga. Nah, ini juga digital ini, dunia digital teknologi ini yang membuat speed, akurasi, dan efisiensi yang tadi disebutkan di depan. Nah, jadi transformasi dari analog ke digital bukan hanya untuk peralatan seperti ini juga bisa sekarang masuk di oil and gas, di energi, dan di segala bidang. Makanya saya juga membuat Digital Energy Asia itu salah satu visinya adalah ke sana. Jadi all things made digitalized. Nah, apa itu digital transformation? Nah, kalau kita lihat itu mengubah, ya setidaknya ada 4 aspek yang kita ubah, yaitu prosesnya, kemudian ekosistemnya, organisasinya, dan teknologinya. Kalau dari prosesnya, dari yang tadinya workflow atau urut kacang atau urut ini gitu ya, urut yang normal biasa, menjadi life cycle, menjadi berulang-ulang. Kita proses, itulah kemudian yang prinsip big data analitik itu adalah seperti ya kita menganalisa, kemudian kita cycle lagi, balik lagi, kalau ini data ini ada outliers, kemudian diperbaiki dan sebagainya. Kemudian ekosistem interaction juga tadinya transaksional menjadi kolaboratif. Jadi nggak ada sekarang single winner gitu ya. Mereka mesti akan berkolaboratif dengan yang lain. Jadi dengan organisasi juga gitu, yang tadinya rigid, katakanlah ada di situ ada GM, VP dan sebagainya, kemudian lebih liquid boundaries-nya. Jadi nggak ada batas silo-silo di situ, nggak ada. Kemudian dari sisi teknologi, yang tadinya point-to-point solution menjadi end-to-end platform yang sekarang ini sangat efektif untuk digunakan di oil and gas dan di manapun. Nah, ini contoh end-to-end solution. Jadi ada di level aset, kemudian ada level untuk kontrol, kemudian ada level di operasional dan optimization di atasnya. Ini kalau dilihat dari solution diagramnya seperti ini. Jadi ada level pertama, memasang instrumentasi di field,
kemudian di production system. Nah ini yang tadi disebut untuk mengantisipasi tadi speed, kemudian akurat dan juga efisien. Kemudian dari level 3, level 4 itu untuk corporate. Nah ini yang sudah dilakukan oleh SKK Migas juga, nanti dalam akhir presentasi saya ingin tunjukkan. Jadi inilah yang kemudian berkembang menjadi tren teknologi untuk yang di berbagai bidang, bahkan di oil and gas. Jadi intinya yang sekarang sedang tren itu adalah IoT, jadi Industrial Internet of Things. Itu intinya hanya 4. Jadi sensor, karena sensor sekarang sangat murah, jadi Anda bisa pasang sensor di mana gitu ya, kemudian masuk ke network, masuk ke storage, big data analytic, Anda bisa langsung bisa mendevelop di situ AI, jadi artificial intelligence atau machine learning, sehingga bisa memudahkan pekerjaan dan juga bisa mendapatkan keuntungan atau efisiensi di situ. Nah ini contoh di upstream, jadi ada kolaboratif tim antara lapangan, kemudian dengan kantor pusat, saling mengirim data, kemudian ini ya, kemudian membangun confidence, kemudian membangun tadi understanding dan trust, karena penting untuk melaporkan suatu produksi setiap hari minyak maupun gas itu harus ada trust, harus ada understanding di situ, sehingga apa yang didapat pada saat kita ingin membuat action, membuat decision manajemen decision making itu tidak salah gitu. Misalnya satu sumur ini harusnya oke, kita akan walk over atau kita akan pindah yang lain dulu. Itu tuh suatu kolaboratif action yang kemudian bisa difasilitasi oleh teknologi yang sekarang ini. Nah ini untuk di refinery juga sudah berkembang yang disebut sebagai digital oil refinery. Di sana ada digital twins, ada virtual reality, ada 3D printing. Ini menaikkan reliability dan availability, juga mereduce risk karena orang tidak harus berkunjung ke kilang, tapi bisa melihat dari control room gitu ya. Kemudian lower maintenance cost, improve production, dan faster time to value. Jadi begitu ini contoh yang di kanan adalah untuk misalnya pencampuran produk itu begitu akurat kalau dengan menggunakan robotik atau di sini sebagai IoT, digital teknologi yang untuk dihilir. Nah, sehingga apa yang terjadi nanti setelah COVID-19 dan adanya perang ini bukan new normal lagi, tapi next new normal. Karena untuk balik lagi ke yang old normal, yang suasana seperti yang lalu, itu kita nggak akan balik lagi ke sana. Karena selain adanya pandemik COVID-19 ini dan harga minyak yang sangat uncertain atau sangat tidak pasti, itu ada beberapa disruptive teknologi dan innovation yang sekarang berkembang, dan ini akan mendistract bisnis migas konvensional gitu ya. Artinya gini, migas tetap ada, tapi seperti tadi dalam chat itu, tetapi fungsi minyak dan gas atau hidrokarbon itu barangkali bukan sebagai bahan bakar lagi. Bukan seperti sekarang kan, bahwa mainly bahkan hampir 40% lebih konsumsi adalah untuk bahan bakar. Nah nantinya itu lebih ke untuk bahan baku petrokimia, bahan baku untuk pabrik-pabrik yang lain, bukan bahan bakar ya. Sehingga untuk transportasi ini digantikan oleh yang lain, teknologi yang lain. Ini contohnya. Berkembang namanya electric vehicle, mungkin kalau yang hobi golf ini sudah biasa, naik ini udah puluhan tahun yang lalu pun udah pakai ini. Kemudian kalau kita di terminal sekarang di Angkasa Pura udah pakai ini, sudah ya itu sudah bicara tahun mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Tapi sekarang udah berkembang, Tesla udah bikin mobil listrik itu sudah seperti mobil bahan bakar minyak gitu ya. Kemudian juga trendy ini untuk kalangan milenial untuk bikin sepeda motor
seperti ini gitu ya, atau seperti ini. Wah, ini semuanya udah sekarang pakai listrik, bukan pakai bensin lagi, bukan pakai premium atau pertamax atau keduax ya. Ini udah pakai listrik. Kemudian juga ini kalau kita pakai handphone ada power bank. Ini juga ada EV power bank untuk charging station, udah sangat ringkas, efisien, mungkin bisa dibawa kemana-mana untuk ngecharge gitu ya. Atau ya sekarang SPBU udah digantikan oleh ini untuk listrik, kita bisa belanja sambil ngecharge di situ, udah ada beberapa. Nah, kemudian di India ini bisa ada sederhana seperti ini paling untuk ngecharge mobil. Nah, kalau kita mogok di jalan juga udah bisa datang seperti AAA kalau di Amerika, di sini mungkin ada dongkrak.com apa ini. Nah, kemudian ini semua bisa dikontrol lewat HP, jadi kalau udah charge full gitu, udah full ini charge-nya, bisa langsung kita matikan, kemudian menuju mobil bahwa itu mobil sudah bisa jalan lagi. Kemudian, nah selain ini ada berkembang juga wireless EV charging, jadi kita parkir itu di bawahnya kita bisa langsung connect dengan jadi nggak perlu ngompret ini susah-susah ya, langsung parkir aja, dari situ ada wireless charging. Nah, ini yang berkembang sekarang untuk di rumah, kita begitu kita parkir di rumah malam-malam ya kita charge, besoknya pagi-pagi sudah ada. Nah, sehingga ada smart home sekarang, yaitu sumbernya pakai solar panel, nggak perlu langganan PLN gitu ya. Kemudian kalau malam katakanlah nggak ada surya atau lagi mendung, dia pakai wind turbine. Dan disambungkan ke PLN juga sekarang ada permen SDM juga mengatur ini smart meter, jadi kita ada ekspor import listrik, sehingga kita kalau memasang solar panel sekarang itu kita bisa meminta PLN atau menjual listrik ke PLN, sehingga bayaran kita bukan dapat bayaran tapi mengurangi pembayaran kita ke PLN. Mungkin suatu saat kita bahkan bisa ekspornya lebih ekspor listrik lebih banyak daripada kita menggunakan PLN. Sehingga nanti pasang charger di situ semua benar-benar mandiri gitu ya. Nah, inilah kemudian yang PLN takut kalau semua orang seperti ini, ya dia akan mungkin mensuplai hanya ke pabrik-pabrik, atau bahkan Pertamina pun akan berkurang untuk bisnis BBM-nya gitu ya. Nah, ini juga beberapa saya ambil nih dari artikel juga, bahwa untuk sektor beberapa sektor energi, untuk ExxonMobil juga mengembangkan unconventional oil and gas, kemudian First Solar, ini nama-nama perusahaan ini menggunakan low cost utility scale, Google mengembangkan juga connecting teknologi untuk green tech dan sebagainya. Ini bisa nanti dibaca aja di artikel yang akan di-share oleh Yatni. Nah, ini ada startup yang mungkin baru ya berdiri, tapi ide-idenya sangat challenging gitu ya. Ini akan reshape membuat mungkin masa depan bukan new normal tapi next new normal akan terjadi. Seperti misalnya pertama dari layang-layang itu bisa menghasilkan listrik, kemudian ada nanti ada microcube dari American Wind, untuk jadi bukan pakai baling-baling tapi ini ada microcube, ada untuk baterai lithium, kemudian ada WTE atau waste to energy, kemudian macam-macam. Nah, ini contohnya aja. Nah, ini Anda bisa browse di Google, namanya Kite Power System. Ini sudah ya walaupun pilot tapi di situ diklaim bahwa ini bisa menggantikan ya untuk mungkin daerah pantai yang banyak angin, dan ini bukan dengan kincir tapi ini dengan layang-layang. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai microcube.
Jadi kayak dinding aja dia kayak kipas angin tapi kemudian menghasilkan listrik. Nah ini ada baterai yang tahan lama dan ini. Nah ini sampah ya, itu waste to energy yang kita sebetulnya banyak sekali sampah dari Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar itu bisa di-convert ke energi. Nah ini yang akan mendisrupt oil and gas. Nah kalau di bidang otomotif dikembangkan namanya autonomous vehicle, ini di kita juga untuk oil and gas itu juga bisa kita kembangkan namanya autonomous oil and gas wells, production pipelines, refineries dan distribution system. Ini sudah bisa terhubung dengan IIoT, jadi IIoT, Industrial Internet of Things. Itu bisa jalan dengan sendirinya, kemudian manusia hanya intervensi pada saat-saat critical. Di situ ada outliers, ada notification dan sebagainya. Tapi secara sistem dia akan bisa jalan sendiri. Jadi dengan machine learning. Dan ini yang sedang dikembangkan oleh SKK Migas. Saya lihat dari materinya Pak Dwi, dari SKK Migas, mereka sedang mengembangkan centralized monitoring. Jadi sudah ada dashboard di sana untuk melihat production lifting, kemudian during operation, vessel tracking, maintenance untuk facility, plan information system dan sebagainya. Ini dapat memberikan keputusan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Tadi yang saya sampaikan di depan. Jadi speed, kemudian akurasi, dan efisien. Tapi di sini nggak disebut akurasi. Nah, sebetulnya kalau kita melihat ini, teman-teman SKK Migas kerjanya mungkin lebih ringan gitu ya. Bahkan ya nggak tahu apakah ini bisa mereduksi pekerja di situ. Jadi memang fokusnya ke bagaimana menganalisa data dan sebagainya gitu. Bukan pekerjaan-pekerjaan administratif yang mungkin menghabiskan waktu yang banyak gitu ya. Jadi yang hal-hal yang repetitif kemudian rutin itu bisa digantikan oleh sistem seperti ini. Kemudian terakhir saya dapat hadiah buku Bits, Byte, and Barrel, bagus sekali. Jadi inilah yang ke depan barangkali oil and gas dari hulu sampai hilir bisa di-convert, ditransform ke suatu teknologi digital. Dan ini yang tadi saya singgung di depan, dari old normal ke new normal, yang sekarang ini new normal tidak mungkin akan, atau kemungkinan sedikit akan menjadi old normal seperti halnya kebiasaan kita sebelumnya. Yang ada adalah kita terus bergeser ke sana dan next normal. Next normal artinya mungkin nanti keadaan public transportation juga akan sangat berubah. Kemudian orang memilih tinggal di apartemen yang dekat atau rumah-rumah yang dekat dengan stasiun busway atau sehingga meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi dan sebagainya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini yang saya sebut di depan sebagai false hope di Amerika sekarang. Kalau Anda lihat di TV, di koran, sekarang mereka nggak mau lockdown, nggak mau tinggal di rumah. Justru mereka keluar demonstrasi bahwa mereka ingin freedom, bahwa lockdown killed my business. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.